Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu konflik manajemen. Pertama kita akan masuk dalam pengertian konflik. Apa itu konflik? Konflik dapat didefinisikan sebagai peristiwa sosial yang mengandung penentangan atau ketidaksetujuan. Dan dalam Lestari dan Thomas mendefinisikan konflik sebagai proses yang bermula saat salah satu pihak menganggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan kepentingannya. Kemudian yang dalam Moore mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud, sikap, dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan suatu yang menghambat atau merintangi atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan mereka. Kemudian yang berikutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik sebagai proses pengkoordinasian yang digunakan individu dalam menata atau mengatur pertentangan dalam. Kemudian kita masuk dalam tingkat-tingkat konflik. Di sini saya akan membahas 4 tingkat konflik, yaitu konflik intraperorangan, yang kedua konflik antar perorangan, yang ketiga konflik antar kelompok, yang keempat konflik antar keorganisasian. Saya akan jelaskan satu persatu dari 4 tingkat-tingkat ini. Pertama, konflik intraperorangan. Konflik ini muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri. Dapat kita lihat bahwa konflik ini dapat muncul dalam individu atau pemikiran seseorang sendiri, jadi tidaklah untuk dipaksakan. Kemudian yang kedua, konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikiran sendiri. Jadi individu mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Jadi itu konflik yang ketiga. Kemudian konflik antar organisasi. Konflik ini bisa terjadi antara organisasi saat dengan organisasi lainnya yang satu dengan yang lainnya. Maksud dari konflik ini karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Jadi itu yang selanjutnya penyebab munculnya konflik. Di sini saya akan bahas 5 penyebab munculnya konflik. Karena dalam konflik itu tidak akan terjadi konflik kalau tidak ada penyebab, tidak ada apa yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertama, persaingan terhadap sumber daya yang langka. Yang kedua, ketergantungan tugas atau interdependensi. Ketiga, kekaburan batas-batas bidang kerja. Yang keempat, kriteria kinerja yang tidak sesuai. Yang kelima, perbedaan tujuan dan prioritas. Kita masuk dalam pertama, persaingan antar sumber daya yang langka. Di sini saya akan membahas 2 saja. Bahwa persaingan antar sumber daya yang langka itu karena setiap divisi dalam organisasi akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Yang kedua, ketergantungan tugas interdependensi. Di dalam organisasi dapat dipastikan ada ketergantungan antara 2 individu dan kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Kemudian kita masuk dalam tipe-tipe situasi konflik. Pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ini terjadi antara atasan dan karyawan dalam suatu perusahaan atau company. Yang kedua, konflik horizontal terjadi antara sesama karyawan di dalam suatu perusahaan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Kemudian yang ketiga, konflik garis staf. Nah, jelas di sini konflik garis staf ini bila konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Kemudian yang keempat, konflik peranan. Konflik peranan ini terjadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Kemudian fase-fase konflik. Di sini ada 3 fase konflik yang saya harus jelaskan. Pertama, fase kontemporer. Konflik adalah hal yang tak dapat dihindari dari kehidupan organisasi.
Kemudian yang kedua, fase klasik. Konflik ini tetap bersifat sementara dan harus diselesaikan oleh staf manajemen. Yang ketiga, fase hubungan antar manusia. Jadi konflik itu dapat bisa dihindari dan perlu diatur. Selanjutnya, manajemen konflik. Mengelola konflik seperti berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mengelola konflik perlu skala prioritas. Jadi nanti ada skala prioritasnya untuk stakeholder yang mengatur semua itu. Kemudian di sini saya akan jelaskan lagi 3 hal pokok dalam konflik. Pertama, konflik berkaitan dengan perilaku terbuka. Kemudian yang kedua, konflik muncul karena adanya 2 persepsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak. Nah, dari pertamanya itu saya akan jelaskan dari pertama itu bahwa bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antara individu, kelompok yang dibiarkan memuncak. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik muncul karena adanya 2 persepsi yang berbeda itu. Kemudian yang ketiga, adanya perilaku secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan dan dari pihak lain. Kita masuk dalam metode penyelesaian konflik. Jadi dalam menyelesaikan konflik itu atau manajemen konflik itu kita perlu metode-metode atau cara-caranya. Pertama, dominasi dan penekanan. Kemudian yang kedua, kompromi. Yang ketiga, pemecahan masalah yang integratif. Jadi kompromi itu mungkin bisa kita melakukan pendekatan persuasif, maksudnya secara persuasif kepada kedua belah pihak supaya bisa menyambungkan hubungan atau relasi mereka kembali. Kemudian selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini saya bisa simpulkan dari materi saya tentang manajemen konflik itu, yaitu konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi disebabkan oleh banyaknya faktor. Pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat tujuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.